Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis peringatan dini yang sangat serius. Dalam beberapa hari ke depan, sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan diguyur hujan lebat yang disertai cuaca ekstrem. Bahkan, ada ancaman banjir yang mengintai. Jadi, simak baik-baik video ini sampai tuntas agar Anda dan keluarga bisa lebih siap dan aman. Peringatan ini bukan main-main. BMKG menjelaskan ada beberapa fenomena cuaca yang sedang aktif dan saling menguat. Pertama, ada aktivitas monsun Asia yang membawa angin basah. Lalu ada fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO yang seperti gelombang besar di atmosfer yang memicu pembentukan awan hujan. Ditambah lagi, ada yang namanya low-level jet, yaitu aliran angin kencang di lapisan bawah atmosfer yang mengangkut massa udara basah dari Samudra Hindia langsung ke wilayah kita. Kombinasi ketiga faktor inilah yang menjadi pemicu utama tingginya curah hujan, terutama di Indonesia bagian barat dan tengah. Apa saja dampaknya? Hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, angin kencang yang bisa menumbangkan pohon, sambaran petir yang berbahaya, dan gelombang tinggi di beberapa perairan. Jadi, ini adalah paket lengkap cuaca ekstrem yang perlu kita waspadai bersama. BMKG sudah memetakan wilayah mana saja yang berpotensi terdampak paling parah. Ada dua kategori, yaitu siaga dan waspada. Untuk kategori siaga, artinya potensi cuaca ekstremnya sangat tinggi. Wilayah yang masuk kategori ini untuk periode 3 hingga 7 hari ke depan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi, untuk teman-teman yang tinggal di provinsi-provinsi ini, kewaspadaannya harus ditingkatkan berkali-kali lipat. Siapkan payung, jas hujan, dan pastikan kondisi rumah aman dari potensi genangan. Sementara itu, untuk kategori waspada, potensinya juga ada meskipun mungkin tidak seintens di wilayah siaga. Daerah yang masuk kategori waspada ini antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Khusus untuk wilayah Bali, yang sering jadi tujuan wisata, beberapa kabupaten seperti Tabanan, Jemberana, Badung, dan Karangasem diprediksi akan menerima curah hujan yang cukup tinggi. Biasanya, hujan lebat ini akan terjadi pada sore hingga malam hari. Jadi, jika Anda punya rencana beraktivitas di luar ruangan di Bali pada waktu-waktu tersebut, sebaiknya pertimbangkan kembali atau siapkan rencana cadangan. Ancaman terbesar dari hujan lebat ini tentu saja adalah bencana hidrometeorologi. BMKG secara spesifik mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas lebat dalam durasi yang cukup lama berpotensi memicu berbagai bencana. Pertama, banjir genangan. Ini biasanya terjadi di area perkotaan atau dataran rendah yang sistem drainasenya buruk. Air hujan yang turun tidak bisa mengalir dengan lancar, akhirnya meluap dan menggenangi jalanan serta pemukiman. Kedua, dan ini yang lebih berbahaya, adalah banjir bandang. Bencana ini sering terjadi di wilayah yang memiliki lereng curam. Air hujan yang turun deras bisa membawa material lumpur, batu, dan kayu dengan kecepatan tinggi, menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Selain banjir, ancaman lain yang tidak kalah serius adalah tanah longsor, terutama di daerah perbukitan atau pegunungan. Tanah yang jenuh karena terus-menerus diguyur hujan menjadi labil dan mudah longsor. Angin kencang yang menyertai hujan juga bisa menyebabkan pohon tumbang, yang bisa menimpa rumah, kendaraan, atau bahkan memutus jaringan listrik. Jadi, risikonya benar-benar ada di mana-mana. Daerah dengan sistem drainase yang buruk, seperti got yang tersumbat sampah, diprediksi menjadi yang paling berisiko mengalami genangan paling cepat. Sedikit saja hujan deras bisa langsung tergenang. Melihat potensi ancaman yang begitu besar, BMKG mengimbau kita semua sebagai masyarakat untuk tidak panik, tapi tetap waspada dan proaktif. Ada beberapa langkah mitigasi sederhana yang bisa kita lakukan sekarang juga. Pertama, periksa lingkungan sekitar rumah. Pastikan saluran air atau got di depan rumah tidak tersumbat sampah. Ajak tetangga untuk kerja bakti membersihkan selokan jika perlu. Saluran air yang lancar adalah kunci utama mencegah genangan. Kedua, saat hujan deras disertai angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame yang rapuh. Carilah tempat berlindung yang kokoh dan aman. Ketiga, bagi yang sering berkendara, baik motor maupun mobil, tingkatkan kewaspadaan. Hujan membuat jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang drastis. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan pastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik. Keempat, bagi yang tinggal atau beraktivitas di daerah rawan longsor, seperti lereng bukit, sebaiknya kurangi aktivitas di luar rumah saat hujan lebat. Perhatikan tanda-tanda longsor seperti retakan di tanah atau mata air baru yang tiba-tiba muncul. Terakhir, untuk para nelayan,
BMKG secara khusus meminta untuk memperhatikan peringatan gelombang tinggi, terutama di perairan selatan Bali hingga Nusa Tenggara. Jangan memaksakan diri melaut jika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Keselamatan adalah yang utama. Tentu saja, pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Sejumlah pemerintah daerah di wilayah yang berpotensi terdampak telah mengaktifkan status siaga darurat cuaca ekstrem. Mereka sudah menyiagakan berbagai tim untuk respon cepat. Ada tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, tim SAR, petugas pemadam kebakaran atau damkar, serta para relawan banjir yang siap diterjunkan jika terjadi keadaan darurat. Di Bali misalnya, BPBD sudah menyiapkan armada cepat tanggap dan mengaktifkan sistem peringatan dini di beberapa titik yang dianggap rawan banjir. Ini adalah langkah antisipasi yang sangat penting untuk meminimalkan dampak jika bencana benar-benar terjadi. Sebagai penutup, dengan prediksi cuaca ekstrem yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan ini, mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Ikuti terus perkembangan informasi cuaca terbaru dari sumber yang resmi, seperti aplikasi atau media sosial BMKG dan juga pengumuman dari pemerintah daerah setempat. Jangan mudah percaya pada informasi hoax yang tidak jelas sumbernya. Cuaca ekstrem ini diperkirakan akan berlangsung hingga awal pekan depan, sebelum intensitas hujannya mulai berangsur menurun. Jadi, selama beberapa hari ke depan, mari kita lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda agar mereka juga bisa waspada. Tetap sehat dan tetap aman dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video selanjutnya.